Yesus. Engkaulah Allah yang layak disembah dan diagungkan saat pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala pujian syukur hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian syukur hormat hanya bagi-Mu Yesus. Engkaulah yang layak disembah. Engkaulah yang layak diagungkan, ditinggikan saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Inilah hidup kami. Inilah kami Bapa, umat-Mu. Kami siap untuk meninggikan Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Ku
musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kasih-Mu bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Yesus Tuhan, Engkaulah yang layak disembah, Engkaulah yang layak diagungkan, Engkaulah yang layak dipuji. Oh, haleluya. Bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan. Yesus, Engkau Allah kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau saat pagi hari ini. Bersamamu Tuhan. Haleluya. Yes, 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 yes. Haleluya. Glory bagimu. Oh Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar bagiku. Oh, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Yes, haleluya. 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 Kami puji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Bapa. Layak Engkau dipuji,
tinggikan Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Bapa. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Inilah kami Bapa. Inilah kami jemaat-Mu, gereja-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Yesus. Yesus, kami panggil Engkau Bapa. Kami panggil Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu saat pagi hari ini. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur hanya bagimu Bapa. Syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami. Dengan segenap keberadaan kami datang untuk merendahkan diri Tuhan. Mau meninggikan Engkau, menyanjung Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kekuatan kami Tuhan. Kalau gunung batu kami Bapa. Kota Bapa kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya bagimu Yesus. Haleluya bagimu Bapa. Glory bagimu Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Yesus. Ambil alih peribadatan kami saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Sehingga pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku. Berikan kami hati seorang hamba untuk kami tetap Tuhan merendahkan diri di bawah kaki salib-Mu. Sebab itulah yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan mengagungkan Engkau saat pagi hari ini. Kami alaskan doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siap untuk memuji nama Tuhan? Kita mau bersorak-sorai
Sebab Allah kita yang berkuasa atas seluruh hidup kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Berkuasa Di bumi di surga, bertata dalam kemuliaannya. Oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. berkuasa Di bumi di surga, bertata dalam kemuliaannya. Oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, betapa hebat. betapa hebat, Betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Nya. Persiapkan hatimu dan hatiku saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu dan haus akan firman-Mu seperti rusa yang merindukan air Bapa. Haleluya Yesus, menjamah hati kami Tuhan, menjamah setiap kami Bapa. Yesus. seperti rusa yang haus, rindu aliran Sungai-Mu. hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa
jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi saya bangkit. Saya persilakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Saya haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Engkau masih mengizinkan kami kembali beribadah pada hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan terangi hati dan pikiran kami untuk boleh mengerti dan memahami akan sabda-Mu yang akan menjadi terang bagi kehidupan kami supaya kami tidak tersesat.
Engkau urapi hamba-Mu ini, biarlah boleh berkata-kata seturut kehendak dan rencana-Mu. Engkau yang mengendalikan hamba-Mu, biarlah setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah pada saat ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang kesabaran. Ya, mari kita lihat Alkitab kita, Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai ayat 11 kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat 7, lalu Bapak Ibu Saudara semua akan membaca ayat 8, seterusnya kita akan bergantian sampai ayat 11. Saya akan mulai Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, judul firman Tuhan yang diberikan oleh Ibu Pendeta bersama dengan pengurus tentang kesabaran. Ya, saya kalau ditanya apakah Bapak Pendeta sudah sabar? Ya sebenarnya ini pertanyaan yang sangat sulit, karena kalau berbicara sabar, apakah saya sudah sabar sehingga saya pantas untuk menyampaikan tentang kesabaran? Nah, jawaban saya, ya saya masih belajar Bapak Ibu Saudara untuk bisa bersabar seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Jadi tema kita hari ini yaitu kesabaran di tengah pergumulan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kita melihat situasi gambaran saat ini banyak yang terjadi tidak sabar. Di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang sabar. Ya. Tidak mudah menemukan orang yang sabar. Coba lihat, baru-baru ada terjadi rusuh, ada demo yang rusuh. Ya, fasilitas umum dirusak tanpa berpikir panjang. Ada juga di luar sana ada banyak ibu-ibu, ya mereka tidak senang kalau lihat tetangganya diberkati Tuhan, alias risih. Ya, risih kalau lihat tetangganya diberkati oleh Tuhan. Ada juga di luar sana reseh. Jadi rusuh, risih, reseh. Jadi R3 itu ya. Jadi kita lihat situasi yang terjadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat firman Tuhan. Kalau saya lihat di chattingan bahkan di dalam Facebook juga, ya seringkali ada baru berjumpa, apa kabarmu bro? Oh kabar baik, kabar sehat bro, cuma kantongnya nggak sehat gara-gara corona. Nah seringkali begitu ya. Jadi seringkali kabarnya sehat tapi kantongnya nggak sehat. Oleh karena apa? Oleh karena corona.
Nah, seringkali menyalahkan corona. Nah, memang semua bertanya-tanya sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Sebagian merasa sudah lelah, sebagian merasa sudah bosan, ya berdiam diri terus di rumah. Oleh sebab itu, anak-anak sekolah juga rindu supaya belajar di sekolah kembali. Sudah capek berhadapan dengan mamanya, ya mamanya juga capek. Harusnya dia sudah masak, ya tapi nangani anaknya sendiri. Bahkan ada ibu yang gak sabaran, ya kasihan. Coba ada yang sudah viral sampai masuk TV, Tante Lala ya. Untung saja sapu tidak melayang. Kalau seandainya Tante Lala itu pukul anak tidak tahu Pancasila, mungkin Tante Lala gak jadi masuk di televisi. Karena apa terjadi? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi puji Tuhan, karena kesabarannya membimbing anaknya, mengajar anaknya, sehingga orang senang lihat itu video. Sehingga itu ibu diundang untuk diwawancarai, bahkan masuk televisi. Dengan demikian dia diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, situasi yang terjadi saat ini adalah banyak yang tidak sabar. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar dari situasi ini. Lalu yang berikutnya, banyak juga orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Nah, ini kondisi kita saat ini. Kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang, kalau ingin dia disuruh oleh orang tua, kadang-kadang anak-anak itu sembarangan kerjanya. Mungkin dilihat misalnya sapu rumah, ya disapu, tapi ya enggak bersih. Kadang-kadang juga disuruh kerja yang lain, sembarangan, ingin cepat selesai. Karena apa? Karena dia ingin pegang gadgetnya. Loh, saya sudah nyapu, Ma. Tapi dilihat hasilnya enggak maksimal. Nah, ini situasi yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah persoalan-persoalan yang terjadi, harus kita bersabar. Karena apa? Banyak orang cepat-cepat mengerjakan sesuatu tetapi sembarangan. Ya, ini situasi yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika dalam masalah dan pergumulan berat cenderung emosional. Ya. Saya pernah lihat ada video, itu ada orang tua di counter HP karena anaknya mungkin minta dibeliin apa gitu ya. Ngeri sekali. Bapaknya itu marahnya bukan main. Tidak bisa dikontrol emosinya. Anaknya itu dipukul. Luar biasa. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, harus bisa mengontrol emosi. Jangan sampai kalau ada permintaan anak, lalu karena disaksikan oleh orang banyak, lalu tensinya naik. Ini harus dikendalikan. Hati-hati, kasihan anak-anak kita. Jadi hampir sebagian orang di dunia ini terserang yang namanya virus, yaitu virus ketidaksabaran. Manusia maunya cepat, instan, ya, instan. Nah, oleh sebab itu tidak melalui proses, Nah, kadang kita tidak sabar terhadap suami. Ya, saya lihat ada video itu mungkin di di TikTok apa di mana itu. Jadi ada seorang ibu muda menyuapi suaminya. Suaminya itu sudah jelek, ya kan? Terus minta disuapin lagi, terus diangkat-angkat kakinya. Itu ibu-ibu kalau lihat itu video jengkel sekali. Istrinya cantik tapi suaminya jelek, tapi suaminya disuapin. Nah, ini sangat menjengkelkan sekali bagi ibu-ibu. Jadi ini suami masukkan aja itu ke karung, itu buang saja, kata komen-komen ibu-ibu yang di video itu ya. Jadi kadang kita nggak sabar terhadap suami, kadang kita tidak sabar terhadap istri, kadang kita tidak sabar terhadap anak-anak kita, ya. Terhadap jam ibadah juga tidak sabar, terhadap jawaban doa juga tidak sabar. Aduh, kapan ini Tuhan ini jawab doa saya ini? Saya sudah bertahun-tahun untuk minta beli mobil tapi Tuhan belum digenapi. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, situasi gambaran kita ya seperti itu. Jadi sekarang kita lihat apa itu pengertian sabar. Ya. Apa itu pengertian sabar? Kita harus paham dulu kesabaran itu apa. Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Jadi ada ketenangan hati ketika diperhadapkan dengan suatu tantangan, dengan suatu cobaan. Lalu apa lagi? Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya.
Boleh marah tapi pada tempatnya. Tetapi kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Lalu apalagi? Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri di dalam menghadapi situasi yang sulit. Ya, jangan ujuk-ujuk langsung emosi. Ujuk-ujuk begitu dia jengkel sama istrinya, foto-foto yang di dinding dihancurin, pupa pecah, televisi yang ada dihancurin, motor yang ada diinjak-injak. Nah itu enggak sabar. Ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia jengkel sama istrinya, tapi semua barang-barangnya hancur semua. Mulai dari nol lagi kalau situasinya seperti itu. Sabar itu adalah sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu nafsu. Nah itu adalah gambaran atau pengertian dari sabar. Nah sekarang kita lihat kesabaran menurut kitab Yakobus. Ya, dalam kitab Yakobus, dalam pembahasan firman Tuhan saat ini, Yakobus menyebutkan bahwa berbahagia itu, orang-orang yang sabar itu adalah berbahagia. Karena apa? Karena mereka bertekun, karena mereka sabar dalam menghadapi situasi yang sangat sulit, yang sangat rumit. Sesulit apapun perjalanan kehidupan yang kita lalui, namun jika kita senantiasa bertekun dalam firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan upah, kita akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita perbuat. Jadi segala sesuatunya ada upahnya, ada ganjarannya. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita merasa lelah, jangan sampai kita merasa bosan untuk bertindak sabar. Yakobus mengarahkan kita mengenai konsep ya bertekun dengan bersabar. Bersabar di dalam segala situasi yang tidak mengenakan. Mereka yang bersabar adalah yang mempercayai adanya kepastian. Nah ini harus dipahami. Jadi kita bukan sembarang sabar, tapi kalau kita sabar berarti orang yang sabar adalah mempercayai adanya kepastian bahwa orang sabar itu pasti dibela Tuhan. Yakin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai merasa rugi kalau kita berbuat sabar, jangan. Tapi yakinlah kalau kita sabar, kita mempercayai bahwa ada kepastian. Percaya akan kepastian bahwa badai pasti berlalu, yakin. Lalu apa lagi? Musim akan berganti, COVID-19 akan berlalu, yakin. Nah seperti itu. Jadi kesabaran itu adalah menanamkan kepada diri kita bahwa kita itu mempunyai kepastian yang kokoh bahwa Tuhan itu akan membela, melindungi, menyertai umatnya. Badai pasti berlalu. Hanya saja ketika badai itu datang, bagaimana situasi respon kita? Nah seperti itu. Yakin badai pasti berlalu. Allah yang adalah adil, yang memberikan kepada kita kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun bagi mereka yang tidak sabar, ya, mereka akan mengusahakan jalan pintas. Nah ini yang sering terjadi. Kalau tidak sabar, mereka mengupayakan jalan pintas. Yang mereka anggap itu sesuatu yang baik, tetapi justru itu tidak melalui proses. Tuhan tidak menghendaki yang seperti itu. Ujian sejati dari kesabaran terjadi ketika hak-hak kita dilanggar. Di situ ujian sejatinya. Ketika hak kita dilanggar, lalu kita sabar, di situ teruji kesabaran kita. Ketika misalnya kita naik kendaraan, mobil kita langsung disalib, diuji kesabaran kita. Lalu kita diperlakukan tidak adil oleh siapa? Oleh rekan kerja. Kadang-kadang di tempat kerjaan kita diejek. Weh, orang Kristen itu dipenteng, ya gitu ya. Kasihan orang Kristen itu hidupnya ya menderita. Nah seperti itu. Diejek oleh teman kerja. Jadi beberapa orang berpikir mereka memiliki hak untuk ya menyengsarakan kita. Tapi itulah ya sebagai orang percaya diuji kesabarannya. Nah, ketika diuji, apakah kita teruji atau tampil seperti emas?
Jangan-jangan kita hanya seperti jerami, kayu, ketika dibakar langsung tinggal debu, seperti itu. Nah, kita seringkali mengatakan kepada orang lain, aku percaya kepada Tuhan, sanggup melakukan segala perkara. Mungkin juga seringkali kita menyanyikan lagu yang mengatakan, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memberkatiku. Tapi ketika menghadapi sebuah pergumulan, langsung kelepek-kelepek, lemas. Katanya aku percaya Tuhanku ajaib, Tuhan turun tangan. Tapi ketika ada masalah, langsung kelepek-kelepek, tidak sanggup. Sehingga diganti lagunya, aku tak sanggup lagi. Ganti lagunya. Tadinya aku percaya, tapi begitu diperhadapkan dengan persoalan, ganti lagunya. Langsung disetel lagu, aku tak sanggup lagi. Bahaya. Ini yang seringkali membuat orang untuk ambil jalan pintas, yaitu jalan pintas untuk bunuh diri. Ini yang seringkali terjadi. Karena nggak kuat lagi, mungkin sudah sampai di ubun-ubun penderitaannya, dia langsung ambil jalan pintas, lalu mungkin minum obat sampai berapa dosis gitu, selesai. Nah itu bukan cara kerja orang Kristen, bukan seperti itu. Ya, tidak sabar. Oleh sebab itu, ya, kalau kita nanti nyanyi seperti itu, lalu kenyataannya tidak seperti itu berakibat fatal. Kita hidup tidak lagi sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, karena Tuhan ingin melakukan sesuatu yang bagus, tapi udah keluar dari jalur. Nah seperti itu, Tuhan tidak bisa bertindak untuk membuat sesuatu yang baik dalam hidupnya, karena dia sudah keluar jalur. Tidak sabar adalah sebuah masalah yang menjadi inti dari persoalan hidup. Sekali lagi, tidak sabar adalah sebuah masalah yang menjadi inti persoalan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tuhan bukannya tidak mau memberikan jalan keluar atas segala permasalahan yang kita hadapi. Tuhan bukannya tidak mau menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita derita. Tuhan bukannya tidak mau menjadikan karir kita cemerlang. Di atas semua itu sesungguhnya adalah kuncinya kesabaran. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan kita, ya, dalam perikop ini, bersabar dalam penderitaan, bersabar dalam pergumulan, penderitaan yang bagaimana segala persoalan hidup kita adalah sebuah penderitaan, ya, bagi orang-orang yang mengalaminya. Inilah yang dimaksud oleh Yakobus supaya kita bersabar menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan, ya. Di dalam Yakobus mengajak kita untuk meneladani 3 contoh dalam bersabar, ya. Yang pertama, petani, ya, ayat 4 Yakobus 5. Petani dalam menanam padi tidak serta-merta dia menghasilkan padi. Tidak, ada proses untuk dituai. Tetapi dalam semuanya itu seorang petani harus memulai menanam benih, ya, menanam benih. Lalu setelah itu apa? Setelah dia menanam benih, dia harus menanam. Lalu kemudian apa lagi? Dia harus, ya, namanya orang petani itu harus juga memperhatikan pertumbuhannya. Dia harus sabar memupuk, juga membersihkan lahannya supaya jangan sampai dikuasai oleh hama. Ya, walaupun kita sudah tabur benih padi, bukan berarti tidak bisa tumbuh yang ilalang-ilalang. Ya, kita sudah tabur kebaikan, belum tentu yang tumbuh semuanya padi, tapi kadang-kadang muncul juga ilalang. Nah seperti itu. Jadi menghalau hama, juga petani memastikan kecukupan air, ya. Semua proses dilalui untuk apa? Untuk menuai sebuah hasil yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hal bersabar begitu banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita. Karena tidak sabar harus melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Kadang-kadang ada orang yang sambil misalnya nggak sabar nunggu pom bensin, waduh antrinya panjang, sambil main-main HP. Ya kan? Kadang-kadang kalau saya perhatikan di pompa bensin itu ada juga yang nggak tahu, dia nelpon juga. Kadang-kadang apakah dia nggak ngerti kalau di area itu nggak boleh
main-main HP. Walaupun dia bunyi HP-nya, mbok dibiarkan gitu loh. Tapi ini, saya kadang-kadang begitu. Tahu-tahu lah terjadi musibah. Nah itu baru kapok. Nah seperti itu. Jadi kita kadang-kadang diperhadapkan dengan proses tapi tidak sabar seperti petani itu tadi. Jadi ada banyak orang tidak sabar untuk menanti jawaban doa. Ya, tidak sabar menanti jawaban doa. Saya enggak yakin lagi Tuhan ini. Enggak yakin lagi. Akhirnya apa? Jadi mualaf. Ya. Saya dulu waktu saya dengan Pak Bobi, ada dulu saya punya teman Agus namanya. Bukan Ibu Agustina ya. Sekarang jadi mualaf dia. Dia sudah sekolah Alkitab, dia nyerang-nyerang Kristen lagi. Waduh, luar biasa itu. Itu saudaranya itu, Bapak siapa itu yang bikin roti yang jawabannya itu? Mungkin sudah pindah kali. Nah itu. Nah ini, tidak sabar karena doanya enggak dijawab-jawab. Akhirnya apa? Pindah keyakinan. Wah ini repot ya. Maka ketika kesabaran hilang, maka saat itu juga dia sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat memberikan pertolongan kepadanya. Jadi itulah gambarannya. Ketika orang tidak sabar, maka sesungguhnya dia tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepadanya. Itu gambarannya kalau tidak sabar. Tuhan Yesus jelas mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia tetapi ia binasa. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah akan kenikmatan dunia, karena kenikmatan dunia tidak akan membawa kita kepada kata cukup. Tidak. Lihat itu orang-orang sugih, orang-orang kaya. Sudah banyak saldonya, pengen lagi tambah saldonya. Kenyataan itu, realita itu. Ya, jadi hati-hati bahwa kenikmatan dunia ya tidak akan membawa kita kepada kata cukup, karena kebahagiaan hidup yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menikmati setiap perjalanan hidup kita dengan rasa ucapan syukur. Itu kuncinya. Jadi untuk apa kita mempunyai mobil mewah tapi isinya berkelahi terus? Ya, di Sumatera Utara itu ada dulu orang kaya. Ya. Itu Pardede ya. Tapi anak-anaknya berkelahi ya, tapi puji Tuhan sekarang mungkin sudah damai. Bahkan ada anaknya sudah jadi pendeta. Seperti itu, ribut-ribut memperebutkan harta. Nah, oleh sebab itu hati-hati bahwa kenikmatan dunia itu tidak akan membawa kita kepada kata cukup. Karena kebahagiaan hidup sesungguhnya adalah ketika kita mau mengucapkan syukur. Seperti syair lagu yang mengatakan, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Itu luar biasa itu ya. Walaupun dinyanyikan oleh saudara-saudara kita, tapi itu luar biasa. Syukuri apa yang ada. Itu ketika kita belajar mengucap syukur, maka akan tumbuh aliran-aliran air kehidupan, semangat ya. Itu. Maka janganlah pertaruhkan keselamatan yang kekal hanya untuk menyelamatkan hidup yang sementara. Ingat, jangan mempertaruhkan keselamatan yang kekal hanya untuk menyelamatkan hidup yang sementara. Aduh, aku udah makan sudah 3 hari ini. Jangan karena sudah tidak makan 3 hari lalu mempertaruhkan keselamatan yang kekal lalu pindah. Jangan. Itu sebenarnya tinggal 5 detik lagi berkat itu sudah ada. Nah seperti itu. Lalu itu yang poin yang pertama, kita belajar dari petani. Lalu yang kedua, kita harus belajar dari para nabi. Ya. Para nabi di dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan begitu sabar untuk melakukannya. Sabar walaupun katanya bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepalanya. Coba, ini kepala kita juga keras mungkin ya, sama ya. Bangsa yang tegar tengkuk. Lalu firman Tuhan mengajak kita belajar dari para nabi. Ingat Nuh, ingatlah tentang kisah Nuh yang dengan begitu sabar menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umatnya yang pada waktu itu banyak sekali pelanggaran. Itu dosanya, mungkin dosanya sudah sampai
menyakiti hati Tuhan. Ya, dengan sabar juga dia membangun bahtera walaupun menghadapi begitu banyak cemooh, hasutan dan lain sebagainya. Itu kenyataan Bapak Ibu Saudara. Aduh Nuh, kamu itu piye toh kok bangun atau bikin bahtera di atas gunung? Aduh, iki otakmu itu di mana? Kira-kira begitu bahasa sehari-harinya ya, istilah kasarannya ya. Karena apa? Nuh bikin bahtera di atas gunung. Biasanya kan di dekat laut atau di dekat sungai atau di dekat danau. Tapi beliau itu taruh bahtera di atas gunung. Bagi logika mereka pada waktu itu nggak nyambung. Ini sudah gendeng iki orang. Nah, seperti itu ya, dicemooh. Nah, bertekun dalam kebaikan akan membuat kita mati rasa terhadap rasa lelah, terhadap rasa perhitungan itu. Jadi kalau kita bertekun dalam kebaikan, itu akan membuat kita mati rasa terhadap apa? Terhadap yang namanya rasa lelah, terhadap yang namanya perhitungan. Itu akan terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mati rasa terhadap ini, terhadap rasa lelah, maka yang namanya bertekun di dalam kesabaran itu, akan mustahil itu akan kita lakukan. Tapi ingat, bertekun dalam kebaikan itu akan membuat kita mati rasa, bukan mati rasa yang seperti yang corona itu ya, tidak rasakan ada asin, tidak rasakan ada manis. Nah itu tanda-tandanya kena virus. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi mati rasa terhadap rasa lelah, terhadap apa? Perhitungan. Kan sedikit-sedikit kan banyak orang. Aduh, saya sudah berbuat baik, saya sudah hitung ini. Nah itu kan perhitungan. Tapi bagi kita orang percaya jangan perhitungan, berbuat baik. Lakukan selagi masih bisa. Itu kesempatan, itu anugerah. Ketika kita diizinkan Tuhan berbuat baik, itu anugerah. Karena banyak orang di luar sana tidak sanggup. Itu adalah jalan menuju sorga. Bukan seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota DPR RI ketika dia memprotes undang-undang yang namanya Omnibus Law. Dia ini jalan menuju sorga katanya. Ya kalau Bapak Ibu mengikuti media sosial ada statement begitu. Tapi kalau kita bersabar dalam kebaikan, itu akan membuat kita mati rasa terhadap rasa jenuh, lelah, perhitungan untuk berbuat yang baik. Itu jalan menuju surga itu. Apalagi kita sudah di dalam Yesus Kristus, Siratal Mustaqim, jalan yang lurus, yaitu Yesus Kristus. Lalu yang berikutnya Yusuf, ya, nabi-nabi ya. Yusuf pun akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Berkat kesabarannya, banyak penderitaan yang harus ia alami, mulai dari perlakuan buruk oleh kakak-kakaknya. Dia dikatakan tukang mimpi lah, anak baru gede. Ya, kalau kita lihat dalam hidup bersaudara itu, kasihan banget Yusuf itu. Dia sudah antar makanan, ya sudah antar untuk kakak-kakaknya. Tapi apa yang dia terima? Sudah datang itu tukang mimpi. Itu sudah datang itu anak mami, anak papi. Waduh, kasihan. Lalu apa lagi? Dia dilempar ke sumur. Lalu apa lagi? Dijual sebagai budak. Wih, kasihan banget dijual sebagai budak. Padahal dia anak kesayangan loh, sudah dikasih jubah yang maha indah. Tapi dalam sekejap berubah, dia menjadi seorang budak. Sampai dimasukkan dalam penjara. Karena apa? Karena menolak keinginan istri Potifar. Ya kan? Tapi situasi zaman sekarang, waduh, kalau seandainya Yusuf ada di sini mungkin dia sudah lari barangkali ya kalau ada istri Potifar di sini. Jadi Yusuf mengalami rentetan kesusahan yang begitu panjang seolah-olah tidak pernah berakhir. Ya, kalau seandainya kita bayangkan menjadi, kapan Tuhan penderitaan saya ini habis? Tetapi lihat, ia tetap melakukan kebaikan, tetapi ketika sudah genap waktunya, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Ini namanya buah kesabaran. Bukan ujuk-ujuk, enggak, ada proses. Itu Yusuf. Ingat lagi Yakub, ya, belajar dari para nabi. Ingat saudara kepada Yakub,
Pemuda yang rela bekerja 7 tahun di rumah Laban hanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi ketika terjadi besoknya, apa yang terjadi? Tetapi Laban berbuat curang. Nah ini si Laban berbuat curang. Di mana kecurangannya? Ia memberi Lea, dia minta Rahel. Tapi kenyataannya yang diberi siapa? Lea. Maka Yakub pun harus bekerja lagi selama 7 tahun lamanya. Jadi waktu 14 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi karena kesabarannya akhirnya Yakub mendapatkan apa yang diinginkannya. Bersyukur ya, pada waktu itu penduduknya masih sedikit, masih jarang-jarang rumah pada waktu itu. Kalau seandainya kisah Yakub ini terjadi sekarang, bagaimana kira-kira? Jangankan nunggu 7 tahun, 1 tahun mungkin sudah diambil orang itu si Rahel itu ya. Apalagi katanya dia cantik. Ya, tapi ya itu bersyukur zaman dulu itu masih jarang-jarang rumahnya. Seperti itu. Jadi itu tentang Yakub. Sama halnya dengan Daud. Perjuangannya untuk menjadi raja, ya, menjadi raja Israel dipenuhi oleh rintangan yang berat. Saul selalu mengejar-ngejar Daud, tak henti-henti dan berusaha untuk membunuh siapa? Daud. Ya, mungkin kalau saya menjadi Daud, saya akan berkata, Tuhan, katanya saya akan dilantik menjadi raja. Katanya saya akan diangkat menjadi raja. Saya kan sudah diurapi sama Samuel. Kapan Tuhan saya jadi raja? Kok saya malah jadi buronan? Kok saya malah jadi kejar-kejar oleh Saul? Kok begini Tuhan? Capek deh Tuhan, capek. Nah kira-kira begitu ya. Itulah yang terjadi. Tapi ingat, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia ada kesempatan untuk membunuh Saul. Daud mempunyai kesempatan, tapi apa yang dia lakukan? Dia hanya memberikan tanda, dia hanya potong itu ujung jubahnya. Bahwa sesungguhnya dia punya kesempatan untuk menghabisinya. Tapi itulah gambaran orang yang sabar. Kesabaran tidak dibangun dalam semalam. Kuasa dan kebaikan Allah sangat penting dalam membangun kesabaran. Orang yang sabar akan melihat banyak berkat Tuhan. Sehingga ada istilah orang sabar disayang Tuhan. Itu. Tetapi orang yang emosian disayang setan. Ya kan? Orang yang sabar disayang Tuhan, tetapi orang yang emosian disayang siapa? Setan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bahwa dunia saat-saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang emosional. Anak-anak zaman sekarang coba perhatikan. Ya, anak-anak zaman sekarang itu beda dengan anak-anak zaman dulu. Ya. Lihat, itu anak-anak zaman sekarang lebih galak daripada orang tuanya. Banyak saya perhatikan itu. Anaknya lebih galak dari bapaknya sendiri. Makanya seringkali dikatakan, ini anak kenapa sih kok galak betul ya? Apakah terlalu banyak makan micin? Nah, kira-kira begitu ya. Saking jengkelnya nih anak saya ini ya, seperti itu, generasi micin. Ya, saking galaknya gitu ya. Nah, coba lihat itu anak-anak lebih galak dari orang tua. Nah, kesabaran ya, kesabaran kita ditumbuhkan dan diteguhkan dengan bersandar kepada kehendak Allah dan waktu Allah yang sempurna. Ketika orang lain marah, menyakiti dan berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang seringkali mereka menghancurkan kita. Tapi lihat apa yang manusia reka-rekakan, apa yang manusia rencanakan, di balik semua itu Tuhan bisa balik menjadi sesuatu yang indah. Jadi oleh sebab itu sabar. Lalu yang berikutnya yaitu Ayub. Ya, belajar dari Ayub. Yakobus pasal yang kelima ayat 11. Nah, Yakobus berfirman ya, mencatat bahwa meskipun mengalami penderitaan yang hebat, Ayub tetap bersabar dan bertekun di dalam Tuhan. Ia menderita padahal ia adalah seorang yang saleh.
Dia menderita padahal dia orang yang jujur. Dia menderita padahal dia orang yang takut akan Tuhan. Coba, kurang apa itu Ayub? Dia orang benar, dia orang saleh, dia orang jujur, dia orang yang takut akan Allah, ia menjauhi kejahatan. Tetapi kenapa ia menderita? Renungannya melalui ini adalah, apakah kita telah memiliki hidup yang jauh lebih dari Ayub? Coba introspeksi diri. Apakah hidup kita sudah jauh lebih baik dari Ayub sehingga kita tidak pantas untuk menderita? Saya mungkin belum ada apa-apanya dibanding Ayub. Ayub itu memang sudah dicatat bahwa dia orang yang baik. Apakah penderitaan, apakah masalah yang kita alami selama ini sebanding dengan apa yang dialami oleh Ayub? Coba, apakah penderitaan yang dialami Ayub sebanding dengan apa yang kita alami? Oh, belum ada apa-apanya Bapak Ibu. Ya, sebenarnya penderitaan yang kita alami ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Seringkali kita mengeluh, seringkali kita menggerutu, bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan, padahal dari segala sisi kita memang masih jauh dari Ayub. Belum seperti Ayub. Tapi lihat Ayub, dia tidak marah. Seharusnya kita bisa lebih bersabar. Ya, seharusnya kita bisa lebih kuat karena kita memiliki keluarga, karena kita memiliki rekan-rekan seiman yang senantiasa mensupport, ya, mensupport kita ketika kita ada di dalam pergumulan. Sedangkan Ayub, lihat, sedangkan Ayub kehilangan keluarga, bahkan istrinya sendiri mencemooh dan meninggalkan Ayub. Bersyukur. Ya, misalnya ibu pendeta masih memperhatikan kita, pengurus-pengurus gereja masih membesuk kita. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi lihat Ayub, dia orang benar, dia orang jujur, dia orang saleh. Tapi ketika dia ada penderitaan, siapa yang lihat istrinya malah mencemooh. Kisah Ayub begitu menginspirasi, ya, menginspirasi kita untuk mau bersabar. Betapa kisah Ayub ini membuat kita harus memahami bahwa kesabaran akan membuktikan betapa sebenarnya Tuhan itu ada. Kalau sabar, itu akan membuktikan, kalau kita sabar itu akan membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Dan dia pun hidup bersama-sama dengan kita serta turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang harus dipahami dari belajaran Ayub. Luar biasa. Poin penting dari Ayub, tindakan kesabaran yang paling sulit dilakukan mungkin adalah sabar dalam penderitaan. Mungkin akan jauh lebih mudah bertahan menghadapi orang-orang yang menjengkelkan saat tubuh kita masih sehat, saat tubuh kita masih kuat. Tetapi akan berbeda ketika kita menghadapi persoalan penderitaan, ketika tubuh kita sedang sakit, tubuh kita sedang terluka, dipenuhi dengan berbagai macam penyakit. Itu Ayub. Ya, bayangkan, ya, akan berbeda menghadapi hasutan ataupun cemoohan, ejekan orang ketika tubuh ini masih kuat, masih sehat. Tapi akan berbeda kalau kita sedang sakit. Sudah sakit terus datang lagi omongan-omongan yang tidak mengenakan. Harusnya kan omongan yang membahagiakan, omongan yang menyemangati, yang sabar ya, cepat sembuh ya. Tapi lihat orang dekatnya sendiri. Itu adalah kenyataan. Jadi oleh sebab itu lihat hasil dari sebuah kesabaran membuat seseorang bisa bersaksi dan berkata demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub pasal 42 ayat 2. Justru itu yang keluar dari mulutnya Ayub. Betapa buah dari kesabaran membuat seseorang tercatat sebagai saksi-saksi iman yang begitu luar biasa. Dan hal itu disampaikan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40. Itu dicatat Ayub sebagai saksi iman.
Sesungguhnya kesabaran membuat seseorang bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari kita bersabar untuk menantikan jawaban Tuhan atas segala permasalahan, atas segala doa-doa yang kita naikkan. Mari kita bersabar untuk menantikan jawaban dari Tuhan, sehingga itu nanti kita akan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Oh itu loh bapaknya si Anu itu orang sabar. Oh itu loh bapaknya si Anu itu orang Kristen luar biasa, saya mau ikut Yesus ah. Nah kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kesabaran atau ketekunan Ayub berbuah manis. Apa itu buahnya? Tuhan mengembalikan apa yang Ayub miliki 2 kali lipat. Upah bagi kesabaran, upah bagi ketekunan itu berkatnya luar biasa. Di samping diberkati 2 kali lipat, apalagi karakternya bertumbuh. Apalagi hubungan kita dengan orang lain lebih baik lagi, membaik. Itu buahnya. Lalu apalagi kita akan menjadi lebih bahagia, lebih enjoy, kira-kira begitu ya. Tujuan hidup kita tercapai. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu adalah pelajaran-pelajaran ya dari petani, para nabi, Ayub. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara menyimpulkan apa yang telah kita bahas di atas. Satu hal yang harus kita garis bawahi, menunggu memang menjemukan. Tetapi menunggu waktunya Tuhan seharusnya tidak menjemukan. Karena apa? Karena di situ ada kepastian. Enggak usah bosan. Ya sekali lagi, menunggu itu memang menjemukan. Tetapi menunggu waktunya Tuhan itu tidak menjemukan karena ada kepastian. Jadi jangan terburu-buru. Aduh jodoh saya ini mana nih? Akhirnya apa? Ya sudahlah saya mau jadi mualaf. Jangan. Suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa hidup merupakan periode menunggu. Buktinya apa? Seorang anak harus menunggu cukup umur kalau dia mau memiliki KTP. Dia harus sabar memiliki SIM. Seorang yang sekolah, yang kuliah harus menunggu sampai ia berhasil menyelesaikan studinya dan mencapai gelar, harus sabar. Seorang karyawan harus menunggu dengan sabar sampai apa? Sampai ia dipromosikan dan mendapatkan kenaikan gaji. Seorang ibu harus menunggu selama 9 bulan untuk melahirkan bayinya. Itu adalah periode menunggu. Tinggal bagaimana respon kita, sabar tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara, kesabaran bukan hanya berbicara tentang menunggu, tetapi lebih fokus kepada sikap kita pada saat menantikan janji-janji Tuhan. Apakah kita akan bersungut-sungut atau bersukacita? Silakan ditanggapi. Kita perlu meminta Roh Kudus memampukan kita untuk bersikap sabar. Bukankah Allah itu sendiri adalah penyabar? Dia sabar terhadap kelalaian kita, dia sabar terhadap segala perbuatan kita sampai menunggu kita kembali seperti anak yang hilang. Dia sabar. Dia sabar. Nah, oleh sebab itu jangan takut, ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Dan akhirnya kesabaran adalah pohon yang pahit tetapi menghasilkan buah yang manis. Amin. Nah, inilah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Biarlah kiranya jemaat Tuhan diberikan kesabaran, karena kesabaran di dalam Tuhan itu ada kepastian. Amin. Mari kita akhiri, kita nyanyikan satu lagu yang pertama tadi. Haleluya. Mari masing-masing jemaat Tuhan, engkau introspeksi diri, bercermin dengan firman Tuhan. Apakah kita sudah sabar? Mari kita belajar untuk sabar. Karena di balik kesabaran itu sesungguhnya kita mempercayai Tuhan. Kalau kita tidak sabar, berarti kita tidak percaya Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian.
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Haleluya. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Haleluya, biarlah kita meyakini bersama Bapa di surga kita melewati segala persoalan-persoalan hidup kita. Yakinlah Bapa bersama dengan kita. Haleluya. Hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan Engkau sudah melawati kami dengan kebenaran untuk tetap terus hidup di dalam kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan, amat terlebih di dalam menantikan akan kedatangan Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu sehingga firman itu menjadi rema yang hidup dalam hidup kami. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu dimanapun berada, bahkan juga seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Biarlah kami kembali menerapkan kebenaran itu untuk sabar di dalam menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Biarlah Tuhan akan memberkati rumah-rumah tangga mereka. Kami berdoa bersyukur buat Ibu kami Susi Sitompul yang sudah berulang tahun 33 tahun di bulan ini. Tuhan akan terus memberkati sehingga dia boleh diberkati terus walaupun mereka ada di Aceh bersama dengan suami mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada bersama dan memberkati rumah tangga bahkan buah kandungan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Mu senantiasa nyata di dalam setiap hidup kami. Haleluya. Yang percaya semua katakan amin. Untuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Dari segalanya ku miliknya Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya
Terima kasih ya Tuhan, inilah rangkaian ibadah yang sudah kami lakukan. Biarlah segala sesuatu yang kami perbuat di dalam Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat pagi hari ini. Berkati worship leader, berkati singers, berkati pemain musik, berkati kolektan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Kehadiran mereka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan segala apa yang mereka perbuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan tetap senantiasa menyertai, memberkati kita sekalian hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami tamatkan ibadah kami pada saat pagi hari ini. Haleluya. Dan setiap kita yang percaya katakan amin.